saya Nuraini dari Manajemen Era 4, NIM 211235 pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari rangkuman pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Adapun tema yang saya akan presentasikan yaitu soal komunikasi bisnis, komunikasi antar budaya, etika komunikasi melalui teknologi, pusat bisnis dan surat bisnis, proposal dan laporan. Langsung saja, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, gagasan, konsep, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Adapun unsur-unsur komunikasi: 1. Sumber atau komunikator atau source. 2. Pesan. 3. Saluran atau media atau channel. 4. Penerima atau komunikan atau receiver. 5. Akibat atau pengaruh atau efek. 6. Umpan balik atau feedback. Dan yang terakhir, lingkungan. Adapun bentuk dasar komunikasi: 1. Komunikasi konverbal. 2. Komunikasi verbal. Adapun cakupan komunikasi yaitu: 1. Komunikasi interpersonal. 2. Komunikasi interpersonal. 3. Komunikasi kelompok kecil. 4. Komunikasi organisasi. 5. Komunikasi publik atau retoris. 6. Komunikasi massa atau media. Dan yang terakhir, komunikasi budaya. Adapun pengertian komunikasi bisnis menurut Philip Kotler adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. James J. Floyd, Jerry L. Winsor, dan Beck Curtis menyatakan, tujuan komunikasi bisnis adalah menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan mengevaluasi perilaku. Adapun fungsi komunikasi bisnis yaitu memberi informasi, pengendalian atau regulatori, memberi persuasif, dan integratif. Adapun unsur komunikasi bisnis yaitu: 1. Mempunyai tujuan. 2. Pertukaran. 3. Gagasan, opini, informasi, instruksi. 4. Memakai saluran personal atau impersona. 5. Memakai simboil atau sinyal. 6. Pencapaian tujuan organisasi. Adapun manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan yaitu: keputusan dapat diambil sesuai target, menyelesaikan masalah dengan cepat, mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi salah, meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat hubungan bisnis, memudahkan persuasi pesan pemasaran, memperbaiki citra perusahaan dan karyawan, membangun loyalitas dan kepuasan kerja karyawan, dan meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya, etika komunikasi adalah suatu gagasan moral, gagasan penyampaian pikiran dan isi hati, sehingga ketika ingin kita sampaikan kepada orang lain, dibutuhkan etika kesopanan, ada bicara yang baik, yang bisa mudah dipahami tapi tidak menyinggung perasaan orang lain. Etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah ilmu tentang tata cara menggunakan teknologi dalam mengelola data supaya dapat diterima oleh orang lain. Adapun manfaat teknologi dengan komunikasi bisnis: 1. Mempermudah cara berkomunikasi. 2. Monitoring perkembangan bisnis. 3. Menghemat biaya produksi dan operasional. 4. Sumber pengetahuan dan informasi. Dan yang terakhir, pendukung aktivitas bisnis yang tidak mengenal waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang. Sedangkan center dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, center yang berarti pusat, bagian tengah atau pokok. John M. Eckel Hasan Sadeli, 2005, 104. Jadi, apabila disatukan, pengertian bisnis center adalah pusat usaha atau pusat perusahaan. Surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis. Selanjutnya, bentuk-bentuk surat bisnis. 1. Surat pemesanan. 2. Surat konfirmasi. 3. Surat pengaduan dan pemerintah. 4. Surat penagih dan surat peringatan. 5. Surat perjanjian jual beli.
Adapun jenis-jenis surat bisnis. 1. Surat formal, 2. Surat informal. Selanjutnya, bentuk-bentuk surat bisnis. 1. Surat pemesanan, 2. Proposal. Proposal merupakan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan berisi rancangan kegiatan yang rinci dan sistematis. Kata proposal dalam bahasa Inggris yaitu to purpose atau memiliki arti mengajukan. Macam-macam proposal. 1. Proposal bisnis atau usaha, 2. Proposal proyek, 3. Proposal penelitian, 4. Proposal kegiatan. Adapun struktur proposal. Struktur proposal kegiatan terdiri dari judul, pendahuluan, dasar kegiatan, tujuan kegiatan, nama kegiatan, waktu dan tempat kejadian, susunan acara, susunan panitia, anggaran dana, dan lampiran. Laporan. Pengertian laporan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Laporan juga salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Sistematika laporan. Secara umum, sistematika penulisan laporan penelitian berisi 1. Abstrak, yaitu berisi rangkuman singkat tentang isi laporan penelitian secara umum. 2. Kata pengantar, yaitu berisi kalimat pembuka tentang tema laporan, ucapan syukur dan terima kasih penulis. Dan yang ketiga, daftar isi, yaitu berisi daftar judul bab dan subbab laporan.